Awal mula, kisah ini berangkat dari Adam dan Sakti yang memiliki sebuah band bernama Dlawey Hats Yai Gang. Keduanya kemudian mengajak Duta untuk ikut latihan dan mengisi posisi vokalis. Duta dipilih berdasarkan cerita Adam, bahwa mereka berdua kerap tampil bersama mengisi acara 17 Agustus di lingkungan perumahan. Duta bernyanyi, sementara Adam mengiringi dengan gitar akustik. Pada masa itu, Adam dan Sakti masih sering bertukar peran sebagai basis dan gitaris, menyesuaikan dengan lagu yang dimainkan. Band yang beranggotakan Adam, Sakti, Duta, dan seorang drummer bernama Agung ini belum sempat merasakan panggung pertunjukan. Aktivitas mereka masih sebatas latihan studio, membawakan lagu-lagu cover band terkenal, serta mengikuti berbagai audisi dan seleksi acara. Sekitar setahun kemudian, setelah WHY Gang sempat vakum, mereka berkenalan dengan Eros yang kelak menjadi gitaris utama. Keempatnya sepakat membentuk band baru dan pada latihan perdana mereka bertemu Anton, seorang drummer yang diperkenalkan oleh Eros. Dari pertemuan inilah lahir nama Sheila Gang dengan tanggal 6 Mei 1996 ditetapkan sebagai hari kelahiran band tersebut. Selama kurang lebih 2 tahun, Sheila Gang aktif tampil di berbagai pensi dan festival band SMA se-Jawa Tengah dan DIY. Hingga akhirnya, pada pertengahan 1998, mereka memperoleh kontrak rekaman pertama dari Sony Music Entertainment Indonesia. Seiring itu pula, nama band diubah menjadi Sheila on 7. Sementara Sheila Gang kemudian digunakan sebagai sebutan bagi para penggemar setia mereka. Nama Sheila sendiri diambil dari seorang teman SMA Eros, yang juga merupakan teman SD Adam dan Duta. Konon, saat pertama kali Adam dan Eros berkenalan, mereka saling menyapa dengan kalimat, "Temannya Sheila, ya?" Sehingga nama tersebut kerap muncul dalam percakapan mereka. Sementara on 7 merujuk pada 7 nada musik, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, yang secara keseluruhan dimaknai sebagai teman-temannya Sheila yang memainkan musik. Sejak awal kemunculannya di industri musik Indonesia, Sheila on 7 telah menorehkan berbagai prestasi. Mereka menjadi satu-satunya band Indonesia yang mampu menjual lebih dari 1 juta kopi album fisik dalam 3 album berturut-turut. Selain itu, karya-karya mereka juga memiliki basis pendengar setia di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Namun, pada tahun 2004, Sheila on 7 harus berpisah dengan Anton akibat perbedaan visi. Posisi drummer kemudian diisi oleh Brian sebagai additional player. Brian turut tampil dalam berbagai tur promosi album Pejantan Tangguh dan album The Very Best of Sheila on 7. 2005 menjadi karya rekaman studio pertamanya bersama band ini sebagai additional player. Tahun 2006 kembali menjadi masa perubahan ketika Sakti memutuskan mengundurkan diri di tengah proses rekaman album 507. Pada periode inilah Brian akhirnya resmi diangkat sebagai drummer tetap Sheila on 7, posisi yang ia emban hingga tahun 2022. Kerjasama dengan Brian pun pada akhirnya harus berakhir, dipicu oleh akumulasi perbedaan yang semakin meruncing, terutama ketika pandemi melanda pada awal 2020 dan menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan band. Seiring berlalunya masa pandemi, Sheila on 7 kini kembali berusaha melangkah maju, membawa kehidupan bermusik mereka ke fase berikutnya. Semoga para personel yang tersisa selalu menemukan jalan untuk menyatukan langkah dan terus menjaga band yang telah kita cintai ini. Mari kita doakan agar mereka senantiasa sehat dan karya-karya mereka terus menemani hari-hari kita semua. Jalan terus! Formasi Sheila on 7 saat ini terdiri dari Eros, gitar, Duta, vokal,
Dan Adam, bass, B-E-D-A. Kenapa Sheila On 7 bisa bertahan sejauh ini? Mungkin karena kerendahan hati mereka atau lirik jujur yang tak lekang dimakan zaman. Dari Sheila Gang hingga sekarang, mereka adalah bukti bahwa musik yang dibuat dengan hati akan selalu menemukan jalannya ke hati pendengar. Terima kasih Sheila On 7 telah menjadi soundtrack hidup kami selama hampir 3 dekade. Apa lagu Sheila On Soju yang paling berkesan buat kamu? Tulis di kolom komentar ya.